Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki, dan limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya keterangan tentang yang menjelaskan berkurban secara patungan. Apakah boleh berkurban secara patungan atau tidak? Kalau seandainya boleh, berapa jumlah batasan untuk patungan kurban, baik itu korban unta atau sapi ataupun kambing, dan apakah ada dalilnya korban secara patungan? Mudah-mudahan lewat video ini bisa menjadi jawaban bagi kita semuanya yang punya beberapa pertanyaan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Nasai diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas, qala berkata Ibni Abbas, kuna ada kami ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, waktu itu kami sedang bersama dengan Rasul. Fi safarin, di dalam bepergian. Fahadoro, lalu datang waktunya an-nahru, menyembelih kurban. Fashtarokna, lalu patungan kami fil ba'iri, di dalam menyembelih unta, an asratin, dari 10 orang, wal baqari, dan di dalam menyembelih sapi, an sab'atin, dari 7 orang. Jadi Ibni Abbas berkata, waktu itu kami sedang bersama dengan Rasul dan kami dalam perjalanan, dan bertepatan waktu itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, harinya menyembelih. Lalu kami patungan 10 orang menyembelih unta dan 7 orang menyembelih sapi. Akan tetapi ini bukan batasan pemirsa semuanya. Bukan batasan kalau unta harus 10 orang, kalau sapi harus 7 orang. Dalil ini bukan batasan harus segitu. Karena pada waktu itu mungkin keadaannya yang memungkinkan 10 orang itu pas untuk membeli 1 ekor onta, dan 7 orang itu pas untuk membeli 1 ekor sapi. Hal ini sebagaimana rujukan dalil yang lain yang berbunyi an Atha ibnu Yasar, dari Atha ibnu Yasar radhiyallahu an, yaqulu, berkata siapa Atha, sa'altu, aku bertanya, Aba Ayyuba, pada Aba Ayyub al-Ansoriyu, kaifa, bagaimana, kanati ada opo ad-dohaya, beberapa hewan kurban, ala ahdi, atas zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Atok bertanya kepada Aba Ayyub, Pak Ayyub, bagaimana sih praktek ketika menyembelih kurban di zamannya Rasul? Fakola, maka menjawab siapa Aba Ayyub, karena ada siapa arrojulu, seorang laki-laki, yudohi, menyembelih dia, bisati, pada 1 ekor kambing, anhu, dari rojul, wa an ahli baitihi, dan dari ahli keluarganya rojul atau ahli rumahnya. Fayakuluna, lalu makan mereka, wa yut'imuna, dan memberi makan mereka, hatta, sehingga tabaha, saling bangga-banggaan, siapa annasu, manusia, fasorot, lalu menjadi apa hewan kurban, kama, sebagaimana taro, melihat kamu. Jadi kata Aba Ayyub, ada seorang laki-laki yang menyembelih 1 ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya dan ahli keluarganya. Nah, mengambil dari dalil ini berarti 1 ekor kambing saja boleh diniatkan untuk lebih dari 1 orang, karena dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Lalu setelah itu orang yang berkurban ini ya makan dagingnya juga memberi makan orang lain. Jadi selain berkurban juga boleh makan daging kurban dari hewan yang ia kurbankan. Mengambil dalil ini berarti 1 ekor kambing itu boleh untuk lebih dari 1 orang. Jadi
Sapi pun ya boleh, silahkan. Lebih dari 7 orang, 1 ekor onta juga lebih dari 10 orang, itu boleh. Seperti hadis yang sudah saya sampaikan di video yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW akan berkurban, beliau membeli 2 ekor kambing kibas. Yang 1 kambing ia niatkan untuk dirinya dan umatnya, yang 1 kambing ketika menyembelih dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi 1 ekor kambing pun boleh lebih dari 1 orang. Pemirsa Dawah TV 313 di mana saja Anda berada, dalam tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling besar pahalanya, yaitu menyembelih kurban. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba bisa lewat arisan, bisa lewat tabungan. Satu masjid menabung dalam 1 tahun nanti dibongkar untuk membeli sapi, ya, dapat 1 ekor atau dapat 2 ekor untuk 1 masjid, itu pun boleh. Jadi dengan seperti itu di masjid-masjid kita setiap tahun selalu bisa berkurban, dan kita setiap tahun juga bisa berkurban karena pahalanya yang sangat besar. Setiap bulu dihitung menjadi pahala 1 kebaikan, baik bulu yang halus maupun bulu yang kasar. Masya Allah, kita tidak mampu untuk menghitung bulunya kambing, bulunya sapi. Dan alangkah bahagianya kalau setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Jika berkenan, silahkan subscribe channel Dawah TV 313 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.